يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Hendra Spisna. Kali ini saya ingin membagi ilmu tentang bagaimana bantuan hidup dasar kepada penderita ataupun klien kita yang mengalami henti nafas, henti jantung. Nah, sahabat semua, saat kita melihat ada seorang yang terbaring atau tergeletak, tidak sadarkan diri, maka sudah menjadi tugas kita semua untuk memberi bantuan hidup dasar semampu kita. Caranya, yang pertama, kita harus bisa mengenal apakah orang yang tidak sadarkan diri itu benar-benar kondisinya adalah karena penurunan kesadaran atau memang tertidur pulas. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, yang kedua, Anda harus memanggil pertolongan apabila memang klien ataupun pasien yang kita temukan dalam penurunan kesadaran itu memang benar-benar kondisi henti jantung, henti paru. Jadi kita harus cari bantuan agar apa? Agar ada bantuan tambahan penolong untuk menolong posisi pasien tersebut. Ya. Nah, yang berikutnya adalah lakukan dengan cepat, ya, tanpa memberikan interupsi yang terlalu banyak, sehingga pertolongan dapat lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah lakukan proses bantuan hidup dasar itu dengan tertib, ya, dengan sistematis sehingga efektif hasil yang kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat langsung bagaimana praktiknya. Ya, saat kita menemukan seseorang dalam keadaan tidak sadar, ya, maka kita harus memastikan apakah pasien tersebut benar-benar tidak sadarkan diri karena penurunan kesadaran. Caranya, kita harus mengganggu pasien, pak, ya, membangunkan, ya, pak, dengan rangsangan tambahan semakin kuat, pak. Nah, kalau tidak juga, maka beri rangsangan nyeri untuk memastikan apakah dia memang tidak sadarkan diri. Bisa dengan merangsang nyeri pada daerah tulang dada. Ya, kalau dia sadar, pasti dia akan merasakan sakit ini. Ya, atau di kening, ya, seperti itu. Ya, atau juga di ujung-ujung jari kita bisa tekan dengan kuat sehingga rangsangan nyeri kita harapkan bisa membangunkan. Tapi kalau dia tidak juga membangun oleh karena rasa nyeri, itu kondisi benar-benar tidak sadar. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita langsung call for help. Telepon ambulans atau paramedis atau rumah sakit untuk memberikan bantuan yang lebih kompleks, ya. Atau panggil orang sekitar untuk memberi bantuan yang kita butuhkan selanjutnya. Sehingga kita tidak sendirian dalam hal ini. Baik, saudara sekalian, ya, setelah kita panggil bantuan, ya, maka kita mulai mengenali, ya, apakah pasien ini benar-benar henti jantung atau henti nafas atau sekedar penurunan kesadaran saja. Maka kita cek nilai ABC-nya, airway, breathing, dan circulation, ya. Airway-nya kita pastikan apakah dia bersih jalan nafasnya, ya, dengan cara head tilt dan chin lift, ya. Jadi kepala, dahi ditengadahkan, dagu dinaikkan, head tilt, chin lift. Ya, buka rahangnya, mulutnya untuk melihat apakah ada benda asing yang menutupi jalan nafasnya. Ya, kalau ada cairan maka disedot dengan suction. Ya, kalau tidak ada, misalnya ada benda yang padat, maka diambil dengan pinset ataupun dengan tong spatel atau alat-alat medis yang kita rasa mampu, atau juga bisa pakai jari tangan kita, ya. Kemudian kita pastikan apakah dia bernapas atau breathing. Caranya, rasakan, ya, look, feel, and listen. Jadi lihat gerakan dada, feel, rasakan,
dan dengarkan hembusan nafas. Ya. Saat tidak ada, ya, maka kita berikan ya nafas bantuan, ya, 2 kali pernapasan. Apakah dada mengembang atau tidak dengan ambubek ataupun dengan tiupan. Langsung 2 kali. Apakah dada mengembang? Kalau dada mengembang berarti jalan nafas memang kosong, clear. Ya. Tapi kalau tidak, kemungkinan ada sumbatan di dalam jalan nafas. Ya. Kemudian cek nadi dengan nadi di arteri radialis, ya, di pergelangan tangan sisi luar atau di arteri karotis. Nah, ini di daerah kolum, di daerah leher, ya, dari jakun tulang rawan tiroid ke lateral, ke pinggirnya. Itu bisa dirasakan tekanan yang sedang, ada denyut nadi yang itu artinya arteri karotis. Kalau tidak teraba nadi, maka segera persiapkan diri untuk resusitasi jantung paru, yaitu kompresi pada toraks untuk membantu penekanan kompresi jantungnya, ya, sehingga sirkulasi bisa kita pertahankan. Cari posisi terbaik yaitu di tengah dada, ya, di midsternalis, di antara kedua puting, ya. Kurang lebih di situ, agak condong ke kiri, ya. Buat tangan berlapis, kanan atau kiri sama saja, ya. Nah, pastikan tangan kita lurus, ya, lurus semua, ya, jangan membengkok agar tekanan bisa optimal. Nah, tekanan yang optimal adalah kurang lebih tekanan sekitar 2 inci, ya, kedalamannya. Kemudian dengan kecepatan, ya, 100 sampai 120 kali per menit, ya. Jadi bisa dibayangkan hampir 2 kali tekanan kompresi dalam 1 detik, begitu ya saudara sekalian. Jadi konstan, ya, kedalamannya tepat, ya, letaknya pun juga tepat, ya. Jadi dilakukan kompresi 30 kali banding 2. Jadi 30 kompresi diberikan kombinasi 2 kali nafas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beri nafas 2 kali. Ingat, hidung harus ditutup pada orang dewasa, mulut dibuka, dahi dinaikkan dan dagu diangkat. Kali, 2 kali, ya. Langsung beri lagi seperti biasa. 30 banding 2. Hal ini dilakukan 5 kali, ya. Sahabat semua, 5 kali, baru cek kembali nadi di arteri karotis atau nadi di arteri radialis, ya, arteri karotis. Kalau tidak ada lagi, ya, nafas juga biasanya pun juga tidak ada, ya. Jadi patokannya sirkulasi dahulu. Langsung lanjutkan 30 kompresi banding 2 kali nafas. Lakukan itu sampai 5 kali, ya, 5 siklus, dan cek lagi nadi. Terus lakukan sampai bantuan datang atau penolong sudah kondisi terlalu lelah. Dalam hal ini kemungkinan besar pasien tidak dapat diselamatkan. Namun kalau dapat bantuan, semoga ini bisa berlanjut dengan pemasangan alat yang namanya AED, ya, atau juga nanti defibrilator di rumah sakit agar mendapatkan terapi kejut listrik sehingga jantung paru bisa optimal. Demikian tips bagaimana bantuan hidup dasar yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.